Halo, selamat malam pemirsa. Belum genap 1 tahun pemerintahan Jokowi JK, sejumlah kebijakan silih berganti sudah diterapkan. Ini tentunya kebijakannya mempengaruhi bagaimana kondisi ekonomi kita. Mulai dari rupiah yang melemah, kemudian harga kebutuhan pokok yang masih belum stabil, daya beli masyarakat yang menurun, juga adanya ancaman PHK di sejumlah industri. Tapi sebenarnya bagaimana kondisi ekonomi kita saat ini? Kita lihat terlebih dahulu cuplikannya berikut ini. Kondisi perekonomian Indonesia masih mengalami keterpurukan. Pertumbuhan ekonomi melambat bahkan sudah di bawah 5%. Pelemahan rupiah hingga ancaman PHK massal menghantui buruknya perekonomian Indonesia. Selama 6 bulan terakhir, rupiah rata-rata berada di level 13.000 per dolar Amerika Serikat. Posisi ini jauh lebih tinggi di atas asumsi anggaran pendapatan belanja negara perubahan yang mematok rupiah di level 12.500 per dolar Amerika Serikat. Sejak awal tahun, nilai tukar rupiah telah terkoreksi 8% atau jatuh hingga lebih 1.000 poin. Posisi rupiah saat ini merupakan titik terendah sejak Indonesia dilanda krisis moneter pada Agustus 1998. Asosiasi Pengusaha Indonesia mencatat pada semester 1 tahun ini terjadi PHK terhadap 50.000 pekerja. Perlambatan ekonomi menggerus daya beli masyarakat, sehingga perusahaan harus memangkas produksi dan memberhentikan karyawan. Rupiah akan semakin melemah, daya beli akan semakin menurun. Ancaman PHK akan semakin membesar jika pemerintah tidak menggunakan strategi jitu meningkatkan perekonomian Indonesia. Kinerja pemerintahan Jokowi Yusuf Kala dipertanyakan. Hingga kini belum ada titik terang peningkatan ekonomi. Masyarakat tidak puas dengan kinerja kabinet. Akibatnya muncul desakan untuk melakukan evaluasi terhadap kabinet kerja. Itu tadi sedikit gambaran apa yang terjadi, bagaimana kondisi ekonomi saat ini ketika pemerintahan Jokowi JK. Tapi apa benar kemudian ekonomi begitu sulit sehingga rakyat semakin terjepit? Saya ajak Anda untuk bergabung bersama dengan tamu saya pada malam hari ini, ada Prof. Hendrawan Suratino, Mbak Ratna Sarumpayat, dan Mas Iksanuddin Nursi. Selamat malam. Saya ke Bang Nursi dulu deh. Kalau tadi kita sudah lihat ya gambarannya sedikit bagaimana kondisi ekonomi. Tapi kalau boleh menjelaskan secara awam begitu Bang Nursi, memangnya suram sekali begitu ekonomi kita, tidak ada harapan lagi begitu? Kalau harapan ada, tapi apakah harapan itu demikian cerah? Nanti dulu bicaranya. Ada indikator penting yang mesti kita catat. Sampai dengan akhir Juli ini saja, realisasi anggaran cuma 26-27%. Itu masalah besar. Yang kedua, pergeseran beban dari beban pemerintah ke beban masyarakat, itu mengakibatkan daya beli ambruk. Jadi bukan karena perlambatan daya beli ambruk, tapi karena pergeseran beban dari beban pemerintah ke beban masyarakat. Apa itu? Subsidi. Yang tadinya dibiayai oleh negara, diambil oleh masyarakat. Di tengah yang namanya income per kapita itu tidak merata. PDB itu yang katanya tinggi itu tidak merata. Akibatnya pergeseran beban itu juga jadi tidak merata. Itu pada BBM. Begitu juga pada listrik. Begitu juga pada gas sama gitu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga yang pasti dicatat adalah kita terlampau menyandarkan diri pada investasi portofolio. Sehingga ketika di bulan Juni-Juli kemarin lari 2,6 triliun, rupiah ambruk langsung 13.350. Padahal masih ada sisa uang asing dalam pasar modal 34% atau 516 13 juta, 17 triliun. Itu masih belum lari. Pada saatnya sama kita tahu sedang terjadi pertarungan ketat antara Amerika melawan Cina, antara Amerika melawan Rusia, yang arahnya masih belum pasti posisinya. Nah, ketidakmampuan kita membaca arah pertempuran itu membuat kita juga gamang. Kita mesti ngerumusin kemana nih situasi perekonomian. Nah, terpukulnya daya beli, melambatnya perekonomian, ambruknya harga-harga, perang nilai tukar, perang komoditas, bahkan sekarang ini minyak paling rendah di antara dalam 4-5 tahun terakhir harganya 49,87 dolar per barel. Itu menunjukkan bahwa perang komoditas masih berjalan walaupun 23 komoditas lain harganya naik gitu posisinya. Tapi minyak sebagai komoditas penting di dunia itu terendah dalam 4-5 tahun terakhir. Artinya perang Amerika menghadapi Cina, perang Amerika menghadapi Rusia itu masih ketal posisinya. Bang, dari sejumlah poin-poin tadi yang Mbak Nursi jelaskan, yang kemudian menjadi ancaman bagi sejumlah masyarakat adalah adanya ancaman PHK.
Yeah. Ini yang menjadi pertanyaan, adanya kekhawatiran, ketidakpercayaan terhadap publik. Sebenarnya kan Jokowi JK sudah menjumlahkan sejumlah kebijakan. Itu tidak berpengaruh? Karena realisasi anggarannya tadi. Jokowi sudah merancang di tahun ini misalnya katakan 4 dam mesti dibangun. Jalan tol mesti segera groundbreaking bahkan sudah dilakukan gitu posisinya. Tapi kan pencairannya lamban. Dia bahkan keluar perpres kriminalisasi untuk menunjukkan bahwa sesungguhnya pencairan anggaran untuk kerjaan infrastruktur itu tidak menumbuhkan lapangan pekerjaan, dan dengan bahasa lain tidak menumbuhkan daya beli. Nah, kenapa masalahnya? Masalahnya sesungguhnya kalau saya lihat ada 3 masalah di situ. Pertama, realignment di tubuh birokrasi belum berjalan. Realignment di tubuh birokrasi belum jalan karena kemarin realignment dalam tubuh politik nggak lancar. Taruh-taruh orang sembarangan, istilah saya. Orang baik ditaruh di tempat yang salah, gitu, misalnya. Saya ngambil contoh, TV One tegas sekali menyebut bagaimana saya menyebut Menko Perekonomian itu adalah orang baik yang salah tempat, misalnya. Itu TV One tegas sekali ngomongnya. Itu contoh-contoh, itu realignment birokrasi, realignment politik yang nggak beres. Yang ketiga yang paling berat posisinya, ada kesalahan membaca dalam situasi ke depan. Kesalahan membaca ini karena terlampau percaya pada kekuatan market, kekuatan pasar. Seperti apa? Anda terlampau percaya pada kekuatan free market mechanism itu sebagai upaya untuk menyeimbangkan keadaan. Padahal itu nggak bisa. Baik. Nah, itu dilakukan oleh Amerika ketika Amerika melindungi dirinya. Itu dilakukan oleh Rusia, itu dilakukan oleh Jepang, itu dilakukan oleh yang namanya Cina. Mereka melindungi dirinya dalam rangka menjembatani situasi perekonomian yang memang dalam posisi bertarung. Baik. Itu posisi. 3 poinnya, Prof. Hendrawan. Salah satunya adalah adanya salah posisi orang di tempat yang juga yang salah. Begitu ya? Orangnya baik tapi tempatnya juga salah. Itu yang mempengaruhi. Ya saya kira itu sudah merupakan pandangan dan konsensus umum ya. Jadi Pak Jokowi kan sekarang sedang memikirkan 3 hal saya kira. Memikirkan orang yang lebih pas untuk posisi yang mana. Terus kemudian yang kedua, apakah reshuffle itu dilakukan secara bertahap atau sekaligus. Terus yang ketiga, timingnya kapan. Saya kira sekarang 3 pekerjaan rumah ini yang sedang dikerjakan oleh Pak Jokowi dan saya berharap kita semua bersabar. Kalau persoalan ekonomi tadi saya kira sudah jelas. Ekonomi kita sedang mengalami perlambatan dan penyebabnya itu ada faktor eksternal seperti yang dikatakan oleh Pak Nursi tadi, antisipasi normalisasi kebijakan ekonomi di Amerika Serikat karena ada rencana The Fed menaikkan suku bunga, kemudian pertarungan juara 1 dan juara 2 ekonomi dunia, dalam hal ini Amerika Serikat dengan Tiongkok, ini kan berpengaruh. Jatuhnya harga-harga komoditas ekspor kita, sementara di dalam negeri tadi konsumsi yang melambat karena penurunan daya beli, pengeluaran pemerintah yang masih belum secepat yang kita harapkan. Artinya tim ekonomi Jokowi JK tidak mampu mengendalikan faktor dari eksternal, begitu Prof? Jadi faktor-faktor eksternal seperti ini tidak mudah juga ya. Kita juga harus objektif dan jujur ya. Tidak mudah mengantisipasi perubahan-perubahan yang begitu dinamis ya. Contohnya misalnya kita menduga bulan Juli ini The Fed akan menaikkan suku bunga, tetapi kemudian ternyata The Fed memperpanjang ya politik bunga rendah. Ini kan pasar sudah sedikit galau ya. Itu sebabnya marilah kita berpikir dengan jernih dan memberi kepercayaan kepada Presiden untuk memutuskan yang terbaik. Saya setuju ya, ada orang-orang yang tidak pas di posisinya. Setuju sekali dan itu sudah kita katakan sejak pertama ketika Pak Jokowi menyusun kabinet ini. Ya, ada orang yang mungkin lebih pas di tempat lain. Ada orang yang kompetensinya tidak cukup. Ya, ibarat lomba MotoGP, CC-nya nggak cukup gitu. Ada. Ya, ini semua harus kita terima dengan kesadaran penuh dan dengan jujur ya. Contohnya di bidang apa misalkan? Loh, tadi kan 3 pekerjaan rumah. Kalau sudah mengenali orang, siapa yang lebih pas di tempat yang mana? Perubahannya mau sifatnya bertahap. Misalnya tim ekonomi dulu, kemudian kesekretariatan negara, kemudian Polhukam, atau sekaligus. Dampaknya harus terukur dan tidak menimbulkan goncangan politik yang tidak perlu. Ini kan harus dipikirkan secara serius. Mbak Ratna? Kalau melihat tadi dari penjelasan Bang Nursi, Prof. Hendrawan, sebagai orang yang berada di luar pemerintahan, barangkali kemudian pengamat ekonomi, melihatnya poinnya sama tidak pandangannya? Kayak tadi ya, penghilangan subsidi. Penghilangan subsidi tanpa mempertimbangkan bahwa
nggak bisa gitu hanya karena cita-cita mulia dalam tanda petik, lalu drop subsidi dan sebagainya. Lalu hanya dengan ini kita mau bikin tol dari ujung Papua sampai ke Aceh dan sebagainya. Itu juga mulia ya, karena selama ini kita juga tidak pernah memikirkan infrastruktur. Tetapi mendrop begitu saja dan tidak menghitung shock ekonomi yang bisa terjadi akibatnya, menurut saya itu bego. Ya, saya bukan orang ekonomi tapi itu nggak bisa ngitung. Kok nggak bisa ngitung sih? Ya, jangan terlalu ambisius lah, mungkin bertahap. Bahwa lu udah punya plan dalam 5 tahun begini, mungkin tahun ini dulu. Tapi jangan semua dihajar bleh gitu. Tapi waktunya kan memang 5 tahun Mbak Ratna. Artinya mau ini punya planning harus terrealisasi dalam jangka waktu sekian. Kan tidak harus dia yang meneruskan. Plannya dia, kalau dia udah bikin rancangan begitu, masa infrastruktur mau ditinggalin pemerintahan yang akan datang? Ini aku kalau mau ngeladenin perilaku yang sekarang. Jadi kalau kemudian datang ke urusan reshuffle, ya reshuffle bagaimana, kan sebenarnya Jokowi, siapa nih yang membuat kesalahan, menteri kah atau presiden? Itu kan menjadi pertanyaan. Nah, tahu nggak, aku ini sutradara, aku rekrut gitu, artistic director, kameramen, semua tuh gue sesuai dengan yang aku butuhkan. Nah, ketika ini direkrut, sebenarnya Jokowi sadar nggak untuk apa mereka dipakai? Dan ketika dipakai, diapresiasi nggak kehadiran mereka? Jangan ujuk-ujuk, lu bikin BBM kan belum itu, BBM udah tahu-tahu udah naik aja. Masih bulan pertama kan, udah tahu-tahu naik kan, itu bikin gejolak. Dan itu kayak PR untuk menteri. Ya menteri apaan juga mau jago kayak apa, tapi kayak lu ngerjain gitu menteri lu sendiri gitu. Ini aku awam banget ya. Oke. Tapi itu pandangan gua sebagai awam. Terus lalu ancaman PHK. Orang tolol juga udah tahu dengan kondisi ekonomi seperti sekarang, PHK akan segera datang. Akan segera datang. Tapi kita juga dengarkan dengan berhutang 500T, terus ada invasi buruh Cina datang beratus ribu gitu, dan katanya mau 10 juta gitu. Nah, ini mau kemana? Ini mengelola negara atau mengelola apa? Oke, gitu. Baik, Prof. Hendrawan boleh mengomentari tanggapannya, nanti kita sudah terlebih dahulu ya Pak. Bagaimana sebenarnya mengelola negara kalau versi dari PDI Perjuangan? Kita kembali. Sebelum Prof. Hendrawan menanggapi, saya terlebih dahulu kedua panelis saya malam hari ini, Bang Effendi Ghazali, Mas Kodari. Boleh. Dulu. Mas Kodari. Karena Bang Ege ini pasti nanti mau nyerang Oh. presiden saya. Jadi begini, presiden saya ini sial. Presiden kita. Hah? Presiden kita. Alhamdulillah, maksudnya sengaja begitu. Jadi presiden kita ini sial loh, ya. Baru jadi presiden sudah mengalami kondisi ekonomi seperti ini, ya kan? Baik Pak Nursi maupun Pak Hendrawan Supratikno sudah mengakui bahwa kondisi ekonomi sekarang ini pertama-tama itu ada faktor eksternal. Ada faktor eksternal. Kalau tidak ada faktor eksternal kan mungkin kondisi ya baik-baik saja ya Prof ya. Gitu loh. Jadi hidup akan menjadi lebih mudah. Dulu kalau ada faktor eksternal bilangnya kita mampu bertahan. Karena apa? Kita memiliki usaha kecil dan menengah. Sekarang mana suara itu? Belum selesai. Oh, belum selesai. Belum selesai ya. Jadi memang kita nih kalau tiap punya presiden baru itu harus agak sabar-sabar ya, besar hati ya. Setuju. Dulu tahun 2004 waktu SBY baru jadi presiden, ada ini loh, sial juga loh. Mungkin presidennya juga nggak sabar menunggu dulu baru naikin BBM iya. gitu loh. Sebentar Mbak Jadi ya. jangan ngaget-ngaget. Harap sabar memberikan komentar Mbak. Ya, jadi SBY dulu ingat ada bencana Aceh ya kan. Kemudian ada bencana alam juga banyak. Tapi kan bencana Aceh itu kan akhirnya kan menjadi pintu bagi perdamaian abadi di Aceh kan. Menurut saya sih memang lebih baik pahit di depan manis di belakang daripada manis di depan pahit di belakang. Begitu loh. Orang Aceh nggak bilang begitu loh. Belum. Orang Aceh nggak bilang begitu. Belum. Anda omongannya salah tuh. Belum. Nanti Referensinya orang Aceh silahkan dulu. dikomentari. Entar. Ini dari tadi nih nggak ada belain presiden ini. Padahal presiden ini sial. Presiden Kita. Itu dia. Sabar Pak, sabar. Yang kedua ya, Iya. setiap presiden itu bisa mengalami yang namanya krisis ya. SBY pun tahun 2008 mengalami yang namanya krisis ekonomi ya, dan faktor eksternalnya besar.
Tapi beliau setelah 1 tahun bisa recovery lagi. 2009 ekonomi sudah tumbuh kembali. Jadi sekarang boleh turun, tapi tahun depan akan naik kembali. Tenang saja Defendi. Optimis, Mas Kodari optimis. Gitu. Saya belain juga. belain. Saya juga belain. Gimana? Malam ini saya belain juga. Karena ada hasil survei di sebuah media nasional dalam hari-hari ini, itu malah menunjukkan jangan-jangan ini presiden satu-satunya atau sedikit dari presiden di dunia yang selama 3 bulan turun, ke 6 bulan turun, sesudah itu sekarang naik, katanya, ya. Jadi ini satu-satunya loh. Tepuk tangan dong, masa nggak tepuk tangan? Betul. Objektif. Ntar dulu. Belum. Nah, dan memang ini dilakukan survei ini pada 25 Juni sampai 7 Juli. Barangkali respondennya baru menerima THR. jadi lagi agak seneng karena baru menerima THR. Ya kan? Jadi banyaknya. Nah, ini saya percaya pada hasil survei itu, tapi kenapa bisa demikian? Walaupun betul di dalam ekonomi misalnya ya, tetap ada angka-angka yang terlihat naik, tapi masih menakutkan sebetulnya. Mengendalikan harga barang dan jasa, itu naik dari 22,2% yang puas ke 32,1%. Tapi masih 32% loh Pak. Berhasil mengendalikan barang dan jasa. Lalu menuju 50% nanti. Menyediakan lapangan kerja. Itu naiknya dari 28,6% sampai 31,1% yang puas. Tapi masih di angka 31,1%. Nah, dari dua ini jangan-jangan saya pikir karena pengaruh Gojek barangkali ya kan menyediakan barang dan jasa banyak. Kemudian lapangan kerja bertambah, jangan-jangan karena pengaruh itu. Tapi supaya objektif, data yang lain juga harus dimunculkan. Yaitu? Mengembangkan pasar tradisional, naik dari 62% menjadi 69%. Setuju. Sudah ini, cukup mengembirakan. Ini lagi saya catat hal-hal yang seperti itu. Baik. Ya, tapi yang tadi itu yang saya anggap masih agak rendah, Nah, tapi kalau disebutkan kesejahteraan sosial, itu membuktikan bahwa negara katanya hadir. Di kesejahteraan sosial. Benar kan? Udah mulai terasa dong. Kalau sakit. Iya, walaupun sudah ada kartu Indonesia Sehat. Walaupun MUI sekarang lagi ada komentar lain. Kalau gitu tolong dikritik MUI ya. Iya. Presidennya ya. Nah, tapi yang menarik adalah gini, kehadiran negara karena itu semua ternyata turun. Jadi kalau orang yang memilih Jokowi dari 83,8 turun ke 81,8. Yang memilih bukan Jokowi dari 76 turun ke 75,8. Dari yang tidak ingin menyebutkan atau rahasia turun dari 79,6 ke 72,9. Jadi ini agak beda-beda. Negara terasa hadir, tapi ya kurang hadir kira-kira begitulah. Belum 1 tahun. Belum 1 tahun. Masih bisa dikejar begitu katanya Mas Kodari ya. Kalau kata Mas Kodari biar pahit di awal, tapi manisnya nanti. Manis di akhir, betul. Bang Nursi apa tadi? Mau beri tanggapan apa? Pertama, ke saya. Siap. Itu kan cuma satu media yang melakukan survei. Ada lembaga survei lain semuanya juga turun. Mana datanya kapan? Lihat aja Saiful Mujani ngomongnya gimana. Kan tingkat kepercayaan masyarakat bilangnya turun. Oh, itu surveinya lebih lama dibandingkan ini. Ini survei terbaru. Survei terbaru. Ini survei terbaru. Survei terbaru. Kalau survei terbaru diambil survei terlama, apa waktu menunjukkan bahwa realitas itu memang mengarah ke sana. Di tengah yang nama ancaman PHK-nya juga tetap tinggi. Iya. Jadi kan nggak ketemu posisinya. Realitas yang ada pada survei dihadapkan pada ancaman PHK yang tinggi. Itu kan sama dengan tidak ada solusi dalam situasi perekonomian jadinya. Itu yang pertama. Yang kedua sekarang mesti dilihat begini. Kalau dalam konstruksi begitu. Kalau kita lihat survei itu seolah-olah menjadi guidance bagi kinerja. Kenapa nggak kita sebut sebagai kabinet kerja survei aja? Bukan kabinet kerja yang sesungguhnya kerja dan kerja, tapi kabinet kerja survei gitu loh. Kan beda dengan kabinet kerja dan kerja yang dalam realitasnya nggak ketemu dengan fakta. Itu mesti dilihat. Enggak, supaya agak adil begini. Dari pengamatan ketiga panelis, yang panelis kita atau dari ketiga narasumber, ini sering salah posisi sih. Karena menempatkan menteri salah posisi jadi begini nih. Jadi dari ketiga narasumber. Anda menjadi saksi hidup Effendi Ghazali bahwa saya bersama Anda waktu itu bilang Joko Widodo salah menempatkan orang baik dalam posisi yang salah. Ingat nggak ketika Anda bersama dengan saya? Nah itu sekarang jadi bukti. Jadi saya ingin mengatakan pada Hendrawan, itu bukan pendapat umum sekarang. Pertama kali Joko Widodo memilih orang-orang saja, kita, terutama saya, sudah bilang, loh, ini salah tempat, ini orang baik salah tempat. Dan itu terbukti dalam gelombang berikutnya. Gitu. Atau supaya adil, pertanyaan saya menjadi dari tiga narasumber, apa hal-hal yang bisa menggembirakan seperti yang terekam dalam survei? Artinya kita memang naik, walaupun terlihat sedikit naik, atau sebetulnya kita nggak naik, cuma stabil aja. Boleh dong? Ya sebenarnya nih,
Kalau saya baca hasil-hasil survei itu ya, masih wajar-wajar saja ya. Karena memang ketika Pak Jokowi menjadi presiden, kan itu memang periode transisi. Nah sekarang setelah 6 bulan, proses konsolidasi sedang berjalan ya. Jadi memang naik? Saya kira wajar juga ya. Jadi itu sebabnya yang berbahaya adalah kalau kita berharap sesuatu dan kita ingin harapan itu cepat terrealisasi. Dan begini Prof, Pak Jokowi ini melakukan perubahan yang fundamental begitu. Nah, karena dia perubahan fundamental. Bukan fundamental ya. Apa itu yang fundamental? Fundamental ya. Misalnya Fundamental itu terkait dengan revolusi mental. Revolusi mental. Misalnya subsidi BBM yang selama ini dikonsumsi oleh masyarakat, dikonsumsi untuk sektor tidak produktif, berusaha dialihkan kepada sektor produktif. Memang saya juga punya catatan yang sama, dan di tempat ini juga sering mengatakan bahwa dalam perspektif jangka panjang pemerintahan ini bagus, tapi memiliki kelemahan dalam perspektif jangka pendek. Bagaimana menghandle ya perubahan yang begitu fundamental supaya jangan memberikan dampak yang terlalu telak kepada masyarakat. Dalam hal itu kita sama Mbak begitu. Tapi saya kira saya termasuk orang yang menyetujui bahwa ini perubahan yang fundamental yang membuat ya segala sesuatu itu menjadi sulit. Nah, sialnya kondisi eksternal sekarang ini tidak menguntungkan. Kalau kondisi eksternalnya bagus-bagus saja, ekspor batu bara masih oke, ekspor minyak sawit masih oke, saya kira kondisinya akan menjadi lebih bisa. Kalau yang fundamental, tapi aku boleh masuk ke Mas Hudoria, masalah subsidi ini kalau menurut saya pada jangka panjang ini sebenarnya katakanlah pada satu saat nih, karena secara global ekonomi semua lagi goncang, lagi lesu, dan bisa jadi akan sampai ke titik yang sangat mengkhawatirkan. Ketika itu terjadi dengan kondisi rakyat subsidinya digundulin kayak gini, sebenarnya yang dilemahkan tuh rakyat. Ngerti nggak? Mereka jadi bukan negara, padahal negara selemah-lemahnya kondisi negara dia kan nggak akan pernah runtuh gitu loh. Jadi aku merasa ini nggak fair gitu. Nah, pada titik ini harus ada keberanian presiden juga untuk mengambil solusi kecil yang bisa memberikan dampak yang besar. Misalnya ya, kalau kita bicara teks ya. Tapi ente nggak jawab pertanyaan saya. Pertanyaan sederhana ke Saudari dan Pak Hendrawan tuh begini. Apakah balance imbang antara subsidi yang dicabut dari BBM gitu ya, dengan kemudian yang diberikan lewat Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Sejahtera. Itu imbang nggak nilainya? Kartu Keluarga Sejahtera. Imbang nggak nilainya? Kalau imbang, kenapa tetap daya beli terpukul? Itu pertanyaan besarnya. Ada jawabannya di sini. Karena menurut responden survei yang saya baca, mereka tingkat kepuasannya terhadap biaya pendidikan SD SMA yang murah itu malah turun dari 76,7 jadi 67,6. Artinya tidak lebih murah. Artinya Kartu Indonesia Pintar tidak memberi daya beli untuk pendidikan. Itu logikanya. Itu logikanya. Sebenarnya kalau dipahami. Ilmiah loh Pak, survei loh Pak. Saya percaya loh Pak. Semuanya masih bisa dijelaskan dengan jernih ya. Jadi dari pengurangan subsidi itu dialokasikan ke pengeluaran-pengeluaran yang lain yang dianggap atau dinilai lebih produktif. Belanja modal, bukan anti pengurangan subsidi belanja modal, tetapi kemudian investasi kebijakan untuk yang infrastruktur. Yang Nah, kaget-kaget. Infrastruktur ini memang tadi dikatakan oleh Pak Hudari, dampaknya baru terasa 2-3 tahun ke depan. Itu sebabnya marilah kita bersabar ya. Kalau kita tidak siap menderita ya dalam jangka pendek loh, kita tidak pernah akan menikmati buah yang nikmat di jangka Jadi nggak panjang. ada hasil dari jangka pendek ini? Itu sebabnya sebenarnya aku kembali ke pernyataan kamu tadi kan, yang kamu bilang ini kan 5 tahun. Nah ini karena ambisi menunjukkan mau selesai di era dia. Padahal ketika gagasan infrastruktur tol dan segala macam itu diluncurkan, itu kan sesuatu yang bagus. Kalau infrastruktur Artinya jangan tol itu, aja loh. Enggak, Ini ada bendungan, whatever. irigasi, Artinya, pelabuhan. Sebab kalau tol nanti kesannya orang juga bayar juga di tol. Jangan dipotong dulu ya. Mbak tenang Prof. Ini mau belain Prof ini. Tenang aja, ini mau belain. Iya, enggak bela juga. Ini suka begini sih ini. Nyari teman. Enggak, yang saya mau katakan ya, tidak harus 5 tahun ini loh selesai. Betul, kalau itu gagasan setuju. itu saja kan sudah bagus. Kok nggak puas gitu? Kayak harus selesai di era gua. Inilah ini kebiasaan dari pejabat yang ingin ingin show off.
Bukan, kayak Mbak ada Ratna, boleh ininya nggak lah. tanya? Seandainya Mbak Ratna Tonggaknya gitu. adalah monumen. Mbak Ratna, Ya, Mbak Ratna, membuat Mbak Ratna. monumen. Mau Dia tanya, kan seandainya untuk Mbak apa, Ratna adalah Presiden Indonesia pada hari ini, apa yang Mbak Ratna akan lakukan untuk memperbaiki keadaan? Aku akan minta seluruh Menteri? Seluruh komponen bangsa untuk duduk. Karena saya sekarang akan masuk ke kamu. Ya. Kamu Ke nih. kamu. Iya, iya. Saya juga mau akan masuk dia masuk nih. pada Iya. pernyataan, tapi tidak unsur luar yang mengatakan, Iya. oh di luar juga lagi lesu. Bukan itu. Iya. Indonesia sejak reformasi, sejak krisis moneter, Iya. kita mengalami satu goncangan sejarah yang sangat buruk. Iya. Sehingga IMF mengutangkan sesuatu sama kita, dan yang akhirnya kemudian berdampak di dalam perubahan amandemen. Iya. Jadi artinya selama 13 tahun sejak 2002, sebenarnya Indonesia tidak membangun negeri ini dengan cita-citanya sendiri, tetapi cita-citanya neolib. Neolib itu cita-citanya di Indonesia ngapain? Menghancur. balik pertanyaan Dengar, tadi. sabar. Ya. Neolib itu cita-citanya adalah menguras kekayaan Indonesia sebanyak-banyaknya, dan ketika kekayaan kita dikuras, kita akan susah. Ya. Nah, kembali ke pernyataan tadi, apa yang akan aku lakukan? konkret. Aku akan minta semua berhenti mengabdi pada neolib. Berhenti ya jadi Masih neolib. abstrak. Saya, abstrak. Mbak, yang konkret Mbak, Ini justru- langkah teknis apa memperbaiki ini ekonomi visi sekarang Trisakti ini? seperti ini. Saya Maksud di itu. samping Visi itu, Trisakti tapi- seperti ini. iya, oke. Indonesia Nah, lebih tapi visi itu berdaulat, nggak bisa berdikari, jadi hanya pamflet, berkepribadian. nggak bisa hanya jadi pamflet Pak Makanya Jokowi. Mbak, atau gini aja. nama Gini bangsa, aja. kita Cari jalan keluar. Kita cari jalan keluar bersama. ini, enggak tunggu. Sebentar. Ini gini apa gitu? Ya, oke. Kita cari jalan keluar bersama. Kalau saya jadi presiden, jadi presiden, mantap, kalau saya jadi mantap. presiden, gitu ya. Mantap. Kalau saya Sudah dari postur dari jauh udah sama. nggak boleh nih. Nggak boleh nih. Ini namanya melecehkan perempuan, seolah-olah perempuan nggak boleh jadi presiden. Boleh Tadi dong. saya tanya Mbak, tadi kan udah Aku tanya kan belum Mbak. selesai. Belum. Aku kan Konkret, belum konkret. selesai. Apa? Tadi Langkah kan konkret. Oke. Langkah konkret. Berhenti Langkah konkret. mengabdi kepada neolib. Ya berhentilah. Enggak, Mengabdi, maksudnya. berhenti mengabdi kepada neolib. Saya udah Ya, catat loh, ini jangan belum diubah. selesai. Sebentar. Oh, belum selesai. Maksudnya kembalikanlah semua Pancasila itu, karena itulah cita-cita Indonesia, bukan neolib. Pancasila. Pancasila itu berseberangan Loh, dengan itu sebabnya ada Trisakti dan Nawacita. Itu Nah, yang harus Pak, diimplementasikan. inilah karena ini sudah menjadi pamflet. Kalian hanya ngomong, tapi lupa bahwa di dalam Undang-Undang Dasar kita tidak ada nawacita. Tidak ada Pancasila di Undang-Undang Dasar kita. Itu udah dibuang ketika amandemen. Oke. Itu yang kalian nggak Udah Bu, sadar. kalau aku yes ya, tapi silakan Pak Ihsanuddin. Sebentar. Bang Nursi boleh kasih kesempatan Iya, nanti ya. Iya. Nunggu jawaban dari Bang Nursi, tapi kita harus jeda terlebih dahulu ya. Iya. Kami kembali saat lagi. Saya langsung ke Bang Nursi, kalau jadi presiden hari ini, Bang Nursi apa yang dilakuin? Pertama, berhentilah jadi bangsa tukang ngutang. Karena sejarah ngutang membuktikan negeri ini makin terjajah dan makin dalam terjajah. Bisa dilakukan ya? Bisa, karena ada duit tidur. Iya, kalau berhenti dari jadi neolib itu tadi. Ada duit tidur. Duit tidur itu saya sebut di beberapa instansi yang hanya ditaruh di perbankan dan itu tidak berdaya guna. Disimpan begitu saja? Iya, ditaruh dalam bentuk yang namanya deposito, ditaruh dalam bentuk yang namanya Oke. SWN. Itu bisa dipakai. Untuk apa dipakai? Nih konsepnya. Dipakai itu tadi Effendi bilang. Yang sudah lama konsepnya itu dilakukan dan ternyata dalam sejarah Orde Baru sampai dengan sejarah Amerika kolaps pun terbukti menjadi penyelamat. Siapa itu? UMKM. Beberapa provinsi, minimal saya nggak bilang beberapa provinsi, 2 provinsi bertanya pada saya, bagaimana mengatasi pelemahan pusat yang kayak gitu agar tidak terjadi provinsi. Saya bilang konsepnya UMKM. Nah sebenarnya kalau pusat mau, itu bisa dilakukan. Cuma tinggal membangun kategorisasi mana UMKM yang memang bisa mengarah untuk tumbuh dengan baik, mana UMKM yang memang manja, mana memang UMKM yang purposif, yang tujuannya juga jelas, mana UMKM yang memang akan membangun ketahanan. Itu bisa dibangun. Enggak, nanti dulu. Visibilitasnya Ini bisa supaya dibangun, nggak bisa melebar, dikerjain. boleh nggak saya tanya? Enggak, Silakan. tadi yang Bang Nursi bilang itu ada, kan pasti nih presiden-presiden yang para jago ngutang ini kan tahu dong bahwa ada uang tidur. Belum tentu Nah tahu. kenapa lu nggak bilang-bilang dari dulu? Ah, iya. Betul. Kalau bertanya, gampang sederhana. Uang informasinya ada di depan mata, ngapain mesti gue bilang-bilang? Jadi Informasi belum di depan mata. belum Jadi tahu berarti presiden mereka itu. tahu dong. Mereka tahu, cuma mereka karena sudah terbiasa enjoy the power and glory bahasanya, maka mereka tidak mau melakukan itu.
sebenarnya Power secara besarnya adalah power and glory, enjoy the power. Bang, Oke. saya tanya gini ya, Oke. konkret lah. Satu, bagaimana abang menghentikan pelemahan rupiah, itu satu. Yang kedua, bagaimana abang mencegah supaya jangan ada pengangguran. Bapak Presiden Nursi, silakan. Kalau cerita, Wah, ini temanya jadi ganti. enggak. Ini kayak Ini sebenarnya panelis ke ini ya, peserta ya. Silakan. Silakan. saya ikut permainan ini. Iya. Artinya dalam rangka kontribusi supaya Betul. bangsa ini tidak terpuruk. Betul. Gitu ya. Betul. Daripada mereka ada di tempat yang salah dan mikirnya cuma power and glory. Betul. Malam ini saya membuktikan bahwa sesungguhnya bisa dilakukan. Oke. Cara pertama, BI jangan cuma main inflasi. BI mengendalikan inflasi pada saat sama falas, dia untung 50 triliun. Pada saatnya sama nilai tukar jatuh, BI untung 50 triliun, hanya BI terfokus pada inflasi. Bilang sama BI, lo jangan cuma kerjain inflasi dong, lo kerjain juga nilai tukar. Oke. Itu bisa dikerjain kok. Artinya terjadi pertarungan antara kekuatan modal lewat portfolio investment dengan kekuatan BI. Oke. Itu harus dilakukan kalau itu pertanyaan pertama. Iya. Oke. Artinya tetap UMKM-nya harus dikerjain, gitu loh. Kalau pertanyaan Anda kecil sepele itu soal Yang begitu. kedua, menghentikan Benar, soal pengangguran. sepele Pertanyaan kok. keduanya, pertanyaan Yang kedua kedua karena kecil nggak usah disampaikan. Betul. Jangan, penting ini. Setuju. Penting, Enggak, Pak, tunggu sebentar. Kalau pakai konsep Amerika, ini intellectual property right. Tuh. Oke, Bang Nursi sudah kita kasih kesempatan. Sebentar, Prof. Hendrawan, Mbak Ratna udah kasih kesempatan, Bang Nursi sudah. Kalau Prof. Hendrawan, hari ini jadi Menko Perekonomian, apa yang akan dilakukan? Ya tentu kita harus membuat sejumlah langkah strategis ya. Kalau Bang Nursi tadi meminta dana-dana yang idle ya, yang nganggur dimanfaatkan. Sebenarnya secara bertahap sudah dilakukan. Misalnya kita mendorong dana pensiun untuk melakukan investasi di pasar modal. Kemudian sejumlah BUMN yang cash rich, yang kaya likuiditas, ya diminta untuk Itu melakukan. kesalahannya Pak Hendrawan. Ya. Jadi Kemudian begitu Anda masuk di pasar modal, dia tidak seperti langsung masuk Jamsostek ke situ, yang gitu mempunyai loh. anggaran dana ya 150 triliun kurang lebih didorong untuk masuk ke pasar modal dan seterusnya. Kemudian yang kedua tentu saja tadi soal utang ya. Utang pun kita sudah selalu mengingatkan ya, agar utang misalnya debt service ratio kita kan sudah di atas 50%. 50 miliar. 60% ya, ini sudah lampu kuning Merah. misalnya. Lampu merah nih Kemudian sesungguhnya. kita semua sudah ingatkan, Oke. kita ingatkan, tetapi sekali lagi kita Bapak sedang ingatkan ke siapa Pak? Maaf. kita ingatkan presiden, kita ingatkan menteri keuangan, kita ingatkan Menko, tetapi begini. Nyampe nggak, Pak, ke Kita presiden, ini Pak? Nyampe selalu nggak ke berhadapan presiden? dengan pilihan-pilihan yang sulit. Ya, itu sebabnya kadang-kadang kita harus mengorbankan sesuatu untuk memperoleh sesuatu. Contoh, pajak. Kalau tax ratio kita kurang lebih 17%, maka utang bisa kita tekan seminimal mungkin. Tetapi pajak kita kan tax ratio-nya masih sekitar 12%. Oke. Enggak, logikanya Dan gini. ketika pajak akan kita genjot, terjadi semacam perlambatan karena Baik. dunia usaha Oke. kalau menghadapi pajak kan selalu Gini. tidak Saya suka katakan, dalam tanda petik ya. kenapa konsep-konsep yang disodorkan itu tidak menjawab? Karena komponen hutang pemerintah dari segi falas, dari total hutang pemerintah, 43% itu berbentuk falas. Ketika nilai tukar jatuh, dia bukan 43%. Dia langsung naik total. Itu masalahnya menjadi teramputasilah kemampuan APBN. Baik, Itu baik. yang tidak selesai. Ketiganya sudah memberikan pernyataan ya, Bang Ege, Mas Kodari. Dari tiga ini ada yang like nggak? Jadi presiden, jadi Menko Perekonomian barangkali? Enggak, kalau saya sih selalu ingin menyampaikan kabar baik dulu. Oke, Bahwa kabar misalnya baik nih dulu. tadi, supaya Ya. jangan diprotes. Ya. Jadi kepuasan untuk memeratakan pembangunan antar wilayah naik. Mengembangkan pasar tradisional naik. Mewujudkan swasembada naik. Memberdayakan petani dan nelayan naik. Tapi ada hal yang mengganggu saya selalu di acara ini. Ya. Kan Menteri Susi mengatakan kalau kita berhasil memberantas illegal fishing, kita bisa mengambil dana 240 triliun. Ya. Kalau mafia pangan berhasil diberantas 200 triliun. Ya. Kenapa itu tidak kita lakukan juga? Kalau misal kita ambil tuh 440 triliun, setengahnya saja bisa untuk misalnya membantu UMKM dan tidak langsung tiba-tiba menaikkan BBM. Ya kan subsidi yang mau dialihkan itu 300 triliun, 150 triliun lah. Tapi kan itu Selisihnya tidak bisa 100 semalam, triliun buat Bang UMKM Effendi. misalnya. Kenapa nggak Itu bisa? tidak bisa semalam, sehari semalam. Itu harus bertahap. Bertahap, ya, bertahap. Itu sebabnya sekarang misalnya kredit usaha mikro diturunkan dari 21% menjadi 12%. Nanti diupayakan lagi tahun depan menjadi single digit. Ini adalah upaya hilirisasi supaya kita tidak terjebak dalam ekonomi VOC yang hanya mengekspor komoditas mentah kemudian mengimpor barang. Dilakukan, tapi kan bertahap, ya. Jadi semuanya ini bertahap, konsisten, terukur.
Kalau itu dilakukan terus-menerus, hasilnya akan luar biasa di masa Dan itu membutuhkan panjang. waktu. Ya, reformasi Tolong dikasih struktural waktu membutuhkan waktu. satu tahun lah ya. Tolong Hilirisasi kasih waktu. tambang itu sudah ditetapkan oleh Undang-Undang 2014-2015 jalan. Dimundur lagi. Gimana? Dimundur. Oke. Gimana jadinya? Itu Oke. sebabnya konsistensi sangat penting ya. Konsistensi sangat penting. Di segmen berikutnya Koordinasi, boleh ya, Mas Kodari, kebijakan Bang sangat Ege. penting. Jadi tiga ini sudah pantas menjadi presiden atau Menko Perekonomian di segmen berikutnya. Kami kembali. Di negeri setengah demokrasi. Belum genap setahun memimpin negeri ini, Presiden Joko Widodo dinilai belum memberikan perubahan yang signifikan. Beberapa sektor masih menunggu realisasi dari janji-janji presiden semasa kampanye dahulu. Bahkan, pengamat politik Asia Tenggara dari Northwestern University, Profesor Jeffrey Winters, mengatakan Presiden Joko Widodo adalah presiden terlemah semenjak era Presiden Abdurrahman Wahid. Seperti yang dikutip harian Wall Street Journal, Jeffrey menyebutkan Presiden Jokowi bak sedang ditinju oleh tokoh-tokoh partai politik yang berada di sekitarnya, yang bahkan tak peduli jika presiden jatuh dari singgasananya. Berdasar analisa Jeffrey, kasus ini muncul karena Jokowi terlalu cepat naik tingkat. Dari wali kota, kota kecil menjadi pemimpin negara sebesar Indonesia. Bukan cuma dianggap sebagai pemimpin terlemah, sejumlah lembaga swadaya masyarakat juga menilai kebebasan bersuara dan berpendapat mendadak mengalami kemunduran di era ini. Hal ini bisa dilihat dari dengan mudahnya aparat menjadikan seseorang sebagai tersangka akibat dari pernyataan yang dikutip media massa. Kondisi ini dianggap sebuah kemunduran proses berdemokrasi yang sudah dirintis negeri ini sejak 17 tahun silam. Presiden Jokowi presiden terlemah sejak era Gus Dur. Bang Ege, Mas Kodari, sebelum mengomentari soal itu, Iya, memang betul. Kodari dulu, harus Kodari. dikatakan begitu. Jadi memang pertama ya, Pak Jokowi ini bukan ketua partai, ya kan. Yang kedua, memang dia berangkat itu dengan dukungan dari masyarakat. Elit sebetulnya banyak yang tidak mendukung Jokowi, lebih kepada calon presiden yang satunya lagi. Kalau ukurannya itu ya Bang Hutori ya. Iya. Tetapi kalau ukurannya lain, Jadi sebetulnya kesimpulannya lain. Pak Jokowi ini memang kondisi ekonomi di luar sedang sulit, lalu kemudian dia juga tidak mendapat dukungan yang cukup secara politik oleh elit politik, sehingga kemudian dalam mengambil keputusan-keputusan itu ya berhadapan dengan apa tadi kata Jeffrey Winters, ditinju kiri kanan gitu loh. Nah, Nggak kalau peduli dia jatuh ditinju ya. kiri kanan, dia dikeroyok, berarti yang salah ini adalah para elit politik di luar Presiden Jokowi. Jadi jangan salahkan Presiden Jokowi. Ini yang nonjok-nonjokin Jokowi ini harus disalahin. Ah, itu dia yang harus jawab. Ya, Oke. saya rasa Jeffrey Winter salah. Kurang lengkap kalimatnya. Gimana? harusnya Presiden Jokowi adalah presiden yang lemah. Kurang lengkap. Presiden yang lemah lembut sebetulnya. Istilahnya. Enggak, Terlemah, weakest. iya, tapi ini terlemah lembut barangkali. Oh ya. iya. Nah, maksudnya, Ya. enggak, saya positif loh ini. Terlalu banyak mempertimbangkan Iya. orang-orang di kiri kanan, partai politik, Iya. ada apa West Wing, orang-orang yang berjasa dan segala macam. Tapi itu dari sistem politik kita juga, yang pada waktu itu hanya menyediakan dua pilihan. Kalau nggak ini itu, makanya saya menang di MK. Tapi 2019 Iya. ditambah lagi dengan memang biaya maju untuk menjadi calon presiden itu besar sekali. Belum bisa dibikin sistematis atau betul-betul bisa terkontrol seperti di negerinya Jeffrey Winter. Sehingga susah, harus banyak memperhitungkan orang-orang lain balas jasa. tapi itu kan yang terjadi dengan presiden-presiden sebelumnya, mempertimbangkan balas jasa dan lain itu kan. Yang ini kan terlemah, katanya. Terlemah lembut Iya. maksudnya. Itu poinnya. Dibandingkan yang lain, ini lebih lemah lembut maksudnya gitu. Oke. Ya, ya, ya. Mbak Ratna, ya jadi Mbak Ratna dulu, Mbak Ratna, coba. Presiden the weakest katanya, terlemah. Sepakat nggak ukurannya sama? Saya sih sependapat dengan Mas Kodari? Tadi beda, sekarang Tadi beda, sama. sekarang Udah sama sama, nih. udah. no, bukan. Objektif, Jadi gini ya. kalau saya kurang sependapat, tapi Iya, silakan. iya, iya. Ya. Sependapat dengan saya barangkali. Saya akan kembali ke statement saya tadi. Seluruh kenyataan bangsa kita sudah dirusak sejak 2002 dan yang merusak itu bagian dari yang merusak itu SBY ya. Kalau kita bicara presiden.
Apakah yang merusak itu dianggap kuat atau tidak, saya nggak ngerti dalam konteks ini. Tetapi di dalam carut marut kondisi kita di mana sumber daya kita udah diangkutin dan bukan lagi milik kita, kita berharap makmur tuh menurut saya mimpi. Dan kita berharap presiden, entah dia lemah atau enggak akan berbuat sesuatu. Saya pikir setara Nabi pun presiden kita dengan kondisi kita seperti ini membiarkan kita memakai visi yang ditanamkan orang untuk mengeruk kekayaan kita habis-habisan. Kita adalah bangsa yang salah dalam mengambil apa yang terbaik buat kita. Oke. Jadi jangan hanya nyalahin Jokowi. Oke, Prof. Hendrawan boleh di segmen berikutnya ditahan dulu ya. Apa komentarnya? Apakah Banus juga sepakat presiden terlemah? Kami kembali saat lagi pemirsa. Prof. Hendrawan tidak sependapat, ukurannya apa? Begini, Pak Harto dulu ketika naik dalam ditampuk kekuasaan juga banyak orang meragukan karena ada jenderal yang lebih senior dari dia. Tapi sejarah membuktikan dia bisa bertahan 33 tahun. Pak Jokowi ketika datang ke DKI, siapa orang menduga bahwa dia bisa mengalahkan incumbent yang sangat kuat, Fauzi Bowo saat itu. Ya, kemudian program-programnya yang diteruskan oleh Ahok bisa kita lihat secara real ya. Sampai kita mengatakan loh kalau begitu gubernur-gubernur DKI sebelumnya kerja apa, gitu kan? Jadi intinya begini, kalau ukurannya adalah bukan ketua umum partai politik, yes. Tetapi kalau ukurannya adalah konsistensi terhadap apa yang diyakininya, itu luar biasa. Ya, jadi artinya malah orang bilang wah ini orang begitu kalau sudah percaya dengan sesuatu yang positif, dia akan melakukannya tanpa peduli. Tapi kan berpengaruh di lingkungan luar ya, konsistensi iya, tapi di orang-orang di sekitarnya juga berpengaruh. Oh iya, tapi intinya begini, Jeffrey Winters menyampaikan itu kan karena semacam katakanlah semacam peringatan ya untuk presiden jangan ragu-ragu lagi gitu. Yeah. Itu sebenarnya hikmahnya begitu, maknanya seperti itu. Jadi sepakat lemah lembut, kalau kata Bang Egy sepakat? Apa? Terlemah kalau lembut? Lemah lembut itu kan hanya penampilan fisik ya. Benar. Itu orang Solo begitu. Tapi sebenarnya begini Prof, kalau saya melihat ya Presiden Jokowi ini sekarang mulai consolidating power ya. Beberapa pilihan-pilihannya termasuk yang sulit akhirnya kemudian disetujui oleh DPR. Dulu pernah ada ya calon Kapolri, itu sulit sekali. Sekarang ketika bicara pemilihan Panglima TNI, cepat sekali diambil keputusannya. Nah, mudah-mudahan ya kekuasaan politik nih Mbak Ratna ya, kekuasaan politik yang sekarang sudah mulai mengerucut kepada presiden, itu bisa dijadikan alat oleh presiden untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang bisa membuat ekonomi dan kesra menjadi lebih baik. Itu yang kita tunggu. Tapi aku malah makin bete dalam konteks demokrasi, itu udah nggak bener lah. Kenapa Mbak? Atau enggak? Ya, atau dialihkan pertanyaan. Sampai seberapa lama? Kita memang lemah kok. Atau pertanyaan, sampai seberapa lama rakyat yang di bawah ini ya, yang tertekan oleh persoalan-persoalan ekonomi tadi yang masih rendah loh, walaupun naik tapi masih di angka 32,1%, 31, ya kan? Mengendalikan harga barang dan jasa, menyediakan lapangan kerja. Sampai seberapa lama rakyat ini harus berkorban bersama demi pembangunan infrastruktur yang panjang? Pedoman Anda survei, pedoman saya bukan survei. Ya. Pedoman saya angka ketimpangan itu 43%, 0,43. 0,41 sampai 0,42. Itu loh ketimpangan. Itu artinya sejak SBY memimpin sampai dengan sekarang tingkat ketimpangan itu meroket, posisinya nanjak. Tinggi. Itu tantangan terbesar. Artinya walaupun sudah 26% anggaran dicairkan, dia tidak berhasil menahan laju peningkatan ketimpangan. Terbukti dengan meningkatnya pengangguran. Ancaman pengangguran berarti meningkatkan kemiskinan, gitu logikanya. Makanya ketika tadi bicara soal the weakest leaders gitu ya, mestinya kita bilangnya begini, kita milih pemimpin baik tapi lemah, atau kita milih pemimpin kuat tapi nakal. Nah, itu dia. Si Malakama itu namanya. Pilih mana Bang? Loh, pilih mana kan Bang? kejadian kemarin begitu, ada pemimpin lemah, itu dia kalau pakai argumentasinya, argumentasi Jeffrey ya, pemimpin lemah tapi baik, atau kemudian pemimpin kuat tapi nakal gitu loh. Misalnya bisa kita pilih begitu. Makanya saya ke MK waktu itu karena dua pilihan itu jawabannya Effendi Ghazali. Iya. Tapi begini. Baik, singkat Mbak, singkat. Ya, 5 tahun lagi. aku ya ini udah yang ketiga ya aku di Setengah Demokrasi selalu dengan tema yang sama. Saya cuma mau mengingatkan aja, membangun bangsa itu tidak hanya membangun ekonomi. Yes, ya. setuju. Jadi jangan-jangan dari kegagalan kita membangun yang lain karena perilaku kegagalan ekonomi itu juga karena kegagalan kebudayaan perilaku ya. Perilaku. Jadi pembangunan please do strategi kebudayaan. Barangkali kita akan melihat jalan keluarnya lebih baik. Itu dari revolusi mental ya.
Terima kasih Bapak-Bapak, Mbak Ratna, Pak Arfandawan, Bang Nursi, dua panelis kita, Mbak Ige, Mas Kodari. Ini akhir dari perjumpaan kita malam ini. Jangan lupa follow Twitter kami ya, @negeri demokrasi. Kita ketemu lagi pekan depan. Saya Paramita Sumantri.